Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Bagi yang belum subscribe, kami ingatkan untuk selalu pencet tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang ketiga. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Penny, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Penny, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Kita jawab bersama-sama. Hasil panen kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya tahu. Mangga hasilnya manisan, daging, bakso, sosis, kornet, stroberi, selai, susu bubuk, keju, yogurt. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian di depan kelas. Nah, ini misalnya ya anak-anak, kita kerjakan bersama-sama. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Judulnya Tukang Sayur karya Ade Mahmud. Mari dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Kita menyanyikan bersama-sama. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur.
dari rumah ke rumah, tak kenal lelah. Dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian selalu bang tukang sayur. Nah, demikianlah tadi lagu yang berjudul Tukang Sayur. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur, warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini ya. Pertama persegi dipotong tengah-tengahnya menjadi 2 buah segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah satuan luas, segitiga adalah satuan luas. Jadi 2 buah segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, satuan luasnya berarti 4 persegi ditambah 2 segitiga sama dengan 5 persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, kita hitung ada 3 persegi tambah 4 segitiga sama dengan 5 persegi. Berarti sama dengan 5 satuan persegi. Kemudian gambar berikutnya ada 5 persegi dan 2 segitiga. Berarti sama dengan 6 persegi. Berarti luasnya sama dengan 6 satuan persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Ada 4 persegi ditambah 2 segitiga sama dengan 5 persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Ada 3 persegi ditambah 2 segitiga, 1 persegi ya sama dengan 4 persegi. Ya, 4 satuan persegi. Kemudian gambar berikutnya ada 6 persegi ditambah 2 segitiga sama dengan 7 persegi ya. 7 satuan persegi. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali.
Benny membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, ini adalah pakaian adat dari Banda Aceh. Kemudian, pakaian adat dari Sumatera Utara. Kemudian, pakaian adat dari Sumatera Barat. Pakaian adat dari DKI Jakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Ya, jawabannya Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, jawabannya sangat perlu agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Budaya merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, dan budaya merupakan warisan yang harus dijaga. Dengan perbedaan budaya tidak membuat kita terpecah, justru dengan perbedaan kita bisa saling menghargai dan toleransi. Nah, ini gambar pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka. Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, 1. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Jawabannya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Jawabannya sangat penting, karena menghargai perbedaan kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian. Ini contohnya saja ya anak-anak. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau kerupuk sanjay yang dibawa oleh Siti. Pedi pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan makanan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kali yang rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih.
Amati gambar di bawah ini ungkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Kita lihat dan kerjakan bersama-sama. Kira-kira yang mana? Ya, karak koliang, daka-daka, kerupuk senjai, rendang singkong. Ya, tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Jadi ya, kita kerjakan bersama-sama. Paragraf 1, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Pada paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Paragraf yang ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Ini Pak Guru berikan contohnya ya anak-anak, kita kerjakan bersama-sama. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknologi pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Benny berenang. Edo dan Benny senang bermain di kolam renang. Kegiatan yang dapat dilakukan di sana sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Benny mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Benny berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Benny. Benny mengembangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Benny mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Kemudian tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan, masukkan kepala ke dalam air, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Ini teorinya ya anak-anak. Yang selanjutnya, posisi tangan sejajar bahu, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian, lakukan berulang-ulang. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.